Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Pepas yang telah memberikan inspirasi informasi bagi kepentingan pekerja, khususnya pekerja perempuan yang ada di seluruh Indonesia dan Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang kekerasan seksual di tempat kerja. Di mana di video kita sebelumnya kita sudah membahas banyak terkait hak-hak maternitas pekerja perempuan, kemudian kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, untuk yang sekarang ini adalah permasalahan yang sangat riskan yang banyak dialami oleh pekerja baik itu di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia, di mana yang menjadi korban adalah kebanyakan dialami oleh pekerja perempuan dibandingkan oleh pekerja laki-laki. Sebelum pembahasan lebih lanjut, kami mohon dukungan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, demi mengangkat sebuah permasalahan terkait pelecehan dan kekerasan di tempat kerja, kami mengutip beberapa undang-undang, diantaranya ada 9 undang-undang terkait diskriminasi hak-hak asasi manusia, yaitu diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Falsafah Pancasila tentunya. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait hak-hak asasi manusia, dan Undang-Undang 13 Tahun 2000 yaitu tentang ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian Undang-Undang Pidana, Undang-Undang Hukum Pidana, dan Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1951 tentang kesetaraan dalam pengupahan baik pria dan wanita untuk pekerjaan dengan nilai yang setara, yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957. Selanjutnya adalah Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958 tentang diskriminasi berkenaan dengan pekerjaan dan jabatan, yang mana Konvensi ILO ini sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999. Selanjutnya adalah Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, yaitu di dalam channel, yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Yang terakhir adalah Surat Edaran Menteri tahun 2006 tentang pedoman kesetaraan dalam kesempatan kerja di Indonesia. Nah, kenapa sih perlu dibentuk undang-undang di mana undang-undang itu tentang penghapusan segala bentuk kekerasan seksual yang ada di tempat kerja? Salah satunya adalah demi memegang amanah negara, yaitu bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan rasa yang nyaman, kemerdekaan, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Ini sesuai dengan pedoman kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap bentuk kekerasan seksual ini adalah merupakan kejahatan yang sangat melanggar martabat dan hak asasi manusia. Karena itu harus dihapus baik di Indonesia maupun di dunia ya tentunya. Nah, di sini juga korban kekerasan seksual ini harus mendapatkan perlindungan, yaitu dari negara, agar bebas dari segala bentuk diskriminasi, khususnya yaitu kekerasan seksual. Nah, bentuk dan kekerasan seksual ini kalau kita lihat banyak kasus, yaitu kita lihat khususnya di Indonesia sangat meningkat sekali. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia belumlah secara sistematis dan mampu untuk melindungi dan memulihkan serta memberdayakan korban yang mengalami kekerasan seksual di tempat kerja. Nah, apa saja jenis-jenis pelecehan seksual tersebut? Kita di sini ada 5
macam yang kami angkat, yaitu yang pertama terkait pelecehan seksual oleh sesama pekerja. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Jadi banyak dialami, yaitu adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama pekerja. Tidak hanya yang antara pekerja perempuan dengan pekerja perempuan, ataupun pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki, tetapi pekerja laki-laki juga bisa dilecehkan oleh pekerja perempuan. Jadi banyak kasus yang terjadi di mana kami melalui responden beberapa menghimpun ya yang namanya kuesioner, dan di sini kami mendapatkan 27 respon pertanyaan terkait ini. Kemudian pelecehan yang selanjutnya adalah pelecehan secara fisik, maksudnya melalui perkataan. Jadi pelecehan itu bisa secara fisik dan secara biologis. Kalau secara fisik adalah dia akan mengalami cacat fisik ataupun luka yang memang benar-benar dialami akibat kekerasan seksual tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah pelecehan seksual verbal. Di sini dimasukkan adalah pelecehan yang berupa perkataan kotor, penghinaan yang merendahkan harga diri atau harga dan martabat daripada manusia itu. Kemudian adalah diskriminasi gender, di mana antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki tidak mendapatkan kesetaraan baik di tempat kerja, upah, karena dianggap antara tenaga pekerja perempuan dengan tenaga kerja laki-laki tidaklah sama, sehingga upah yang diterima oleh mereka sangat dibedakan. Kemudian adalah yang terakhir, jenis pelecehan seksual di tempat kerja adalah permintaan seksual. Di sini dimaksudkan bahwasannya bisa dilakukan, mohon maaf, misalkan seorang janda dia menerima semacam WhatsApp yang mengajak dia untuk misalkan berkencan atau yang mengarah ke seksual seperti itu. Nah, kami ingin mengulas dari 27 pertanyaan yang dilayangkan. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya pelecehan seksual tersebut? Nah, menurut undang-undang di sini kami mengangkat bahwasannya pelecehan seksual itu adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak bisa diterima, yang membuat seseorang merasa terhina, dipermalukan ataupun direndahkan ataupun diintimidasi. Di mana di sini ada beberapa macam yang disebut dengan pelecehan seksual. Di sini kami mengangkat misalkan yaitu sentuhan, di mana sentuhan ini bisa berupa pelukan, ciuman misalkan, ataupun semua perilaku yang memang tidak bisa diterima oleh si korban dalam hal ini. Kemudian menatap atau mengerling, itu bisa disebut sebagai pelecehan seksual. Nah, kemudian komentar ataupun lelucon yang memang bermaksud merendahkan atau memang yang bersifat agak-agak berbau porno misalkan. Kemudian undangan seksual yang tidak diinginkan atau permintaan yang memaksa untuk diajak berkencan dalam hal ini. Kemudian bentuknya itu bisa berupa pertanyaan yang sangat mengganggu yang mengenai kehidupan pribadi seseorang. Misalkan kita angkat kasus misalkan pertanyaan yang ditujukan kepada seorang yang sudah berumah tangga terkait hubungan seksualitas misalkan, seperti itu. Kemudian menghina atau meledek yang bersifat seksual, dan bisa juga ditunjukkan dengan berupa gambar-gambar atau video-video porno. Selanjutnya bisa dilakukan dengan mengakses situs yang berbau porno dan disebar melalui WhatsApp group misalkan. Kemudian terkait pelecehan seksual ini juga apakah disebut dengan pelecehan seksual quid pro quo, yang dalam hal ini adalah dimaksudkan bahwasanya pelecehan seksual ini diperuntukkan untuk ini dan untuk itu. Nah, di sini maksudnya adalah
dalam hal ini adalah melibatkan tindakan seksual yang tidak bisa diterima, di mana meminta tindakan seksual atau perilaku tersebut secara verbal atau secara fisik yang bersifat seksual dan merupakan salah satu dari situasi beberapa contoh berikut ini. Misalkan ya, kita coba penyerahan atas perilaku yang bersifat tegas ataupun implisit untuk suatu kondisi atau syarat hubungan kerja seseorang. Nah, ini berarti kita mencoba permasalahan ini terjadi di sebuah perusahaan di mana seseorang bisa masuk bekerja dengan cara misalkan menukar bagian tubuhnya dengan melakukan perbuatan yang memang tidak sangat manusiawi sehingga dia bisa diterima tanpa melalui tes dan sebagainya. Nah, kekerasan seksual itu sendiri sebenarnya menurut undang-undang ini adalah perbuatan yang sangat merendahkan sekali. Terus kemudian sehingga sangat diharapkan sekali negara bisa membuat undang-undang khusus yang bisa menghapus kekerasan seksual dengan segala bentuk upaya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan khususnya di lingkungan kerja. Jadi beberapa contoh yang sudah kami sampaikan tadi itu adalah merupakan contoh dari perbuatan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Kemudian tadi sudah ada beberapa macam, yang 5 macam yang kita sampaikan terkait bentuk dan jenis pelecehan seksual. Nah, kemudian faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan terjadinya pelecehan seksual di tempat kerja? Di sini yang pertama adalah faktor yang menentukan dalam mengklasifikasi tingkah laku sebagai bentuk pelecehan seksual itu adalah merupakan sifat tingkah laku yang sangat tidak diinginkan sekali khususnya oleh korban. Kemudian dalam hal ini yang dimaksud dengan tidak diinginkan ini adalah perbuatan yang mengarah kepada pelecehan seksual, baik itu berupa interaksi yang berdasarkan hubungan suka sama suka, itu juga termasuk di dalam golongan pelecehan seksual. Kemudian terkadang kita memberikan sanjungan dengan maksud untuk memperoleh hatinya, yang mana apa yang diberikan berupa sanjungan itu sebenarnya ada maksud yang tersembunyi yang lebih mengarah kepada perbuatan seksual. Nah, apakah intimidasi di dalam lingkungan kerja itu juga termasuk dalam pelecehan seksual? Kami jawab bahwasanya memang salah satu daripada pelecehan seksual itu adalah salah satunya adalah intimidasi yang diperoleh atau dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi kepada pekerja atau bawahannya demi untuk memuaskan, hasrat seksualnya. Nah, apakah perilaku seksual itu bisa diterima oleh si korban? Pastinya tidak akan semua bisa menerima tersebut, karena bagaimanapun kadar martabat manusia dengan adanya pelecehan seksual tersebut sangat tidak bisa diterima. Oke, mungkin kita cukupkan pada part kita yang pertama ini. Kita akan bertemu kembali di part yang selanjutnya. Untuk itu tetap dukungan like, komen, dan subscribe-nya kami tunggu demi kemajuan channel kita bersama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.